Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 genap, kelas Avertebrata ART, ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang krustasea dan moluska, guna untuk penilaian UTS kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Raden Noval Ramadan, selaku moderator dan sekaligus pemateri. Saya juga dibantu oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Fahrian Husaini, kemudian ada Julia Sindrika, lalu ada Monica Teresia, dan yang terakhir ada Jessica Sridia. Oke, yang terhormat kepada Kakak Dospem, Kak Anita Ogara, dan Kak Fadil, serta teman-teman yang kami banggakan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama tentang krustasea. Oke, ini nama kelompok-kelompok kami. Oke, definisi krustasea. Krustasea termasuk ke dalam udang-udangan, yang dimana berasal dari bahasa Latin krusta, yang berarti cangkang. Krustasea disebut juga hewan bercangkang. Telah dikenal kurang lebih 26.000 jenis krustasea. Yang paling umum adalah udang dan kepiting. Habitat krustasea terutama di air, yaitu di danau, laut, dan sungai. Berikut contoh krustasea, yaitu udang. Nah, di udang itu ada beberapa bagiannya. Oke, yang pertama ada cephalothoraks, flagula, rostrum, mule, antena, mata, kalipet atau kaki pertama, perut, somite, pleiopoid atau kaki renang, lalu ada period kaki jalan, lalu telson, dan yang terakhir ada uropods. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari krustasea. Yang pertama dari sisi pembagian tubuh. Krustasea itu berbentuk cephalothoraks, kepala dan dada menyentuh, dan abdomen, perut. Lalu di bagian antena ada 2 pasang. Kemudian bagian-bagian mulut, 1 pasang mandibula, 1 pasang maksila, dan 1 pasang maksipiliet. Lalu ada kaki, 1 pasang peruas atau tidak ada. Kemudian organ pernapasan menggunakan insang. Lubang kelamin ada 2 di bidang belakang dada. Lalu perkembangan umumnya melalui fase larva. Dan terakhir habitatnya itu ada di air tawar, air laut, dan sedikit di darat. Oke, lalu sistem organ dari krustasea. Nah, yang pertama, sistem pencernaan makanan. Makanannya berupa bangkai atau tumbuhan hewan lain. Akan tetapi, ada juga yang bersifat pada organisme lain. Alat pencernaannya terdiri atas 3 bagian, yaitu tembolok untuk menampung makanan. Yang kedua lambung otot atau emplah. Yang ketiga ada lambung kelenjar. Di dalam perut krustasea terdapat gigi-gigi yang teratur dan berderet secara longitudinal. Selain itu ada kalsium. Terdapat pula batu-batu kalsium gastrolik yang berfungsi mengeraskan eksoskeleton setelah pengelupasan. Yang kedua, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah krustasea disebut peredaran darah terbuka karena beredar tanpa melalui pembuluh darah. Darah tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin yang memiliki daya ikat yang rendah terhadap oksigen. Yang ketiga ada sistem pernafasan. Alat pernafasan pada umumnya berupa insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil dengan seluruh permukaan tubuh. Yang keempat, alat indera dan sistem syaraf. Yang pertama, sepasang mata majemuk atau facet bertangkai yang berkembang biak dengan sangat baik. Lalu alat pencium dan peraba berupa 2 pasang antena. Kemudian sistem syarafnya berupa tangga tali. Pada sistem syarafnya terjadi pengumpulan dan penyatuan ganglion dan dari pasangan-pasangan ganglion keluar saraf yang menuju ke tepi.
Yang terakhir ada sistem reproduksi. Sistem reproduksinya bersifat diesis atau berkelamin satu. Pembuahan terjadi secara eksternal. Telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, berkaki 3 pasang, dan bersilia. Oke, berikutnya tentang klasifikasi krustasea, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Julia Sindrika, beserta peranan dari krustasea. Kepada Julia, mic dan waktu saya persilakan. Klasifikasi krustasea yaitu Brachiopoda. Brachiopoda yaitu transparan tembus cahaya, ukuran tubuhnya 0,25 mm hingga cm. Nah, contoh umur ukuran sekitar 1 mm atau 30 hizub pelarak berwarna bagian lintas contoh Lioisp. Selanjutnya Copepoda berjenis kelamin satu, larva Copepoda disebut nauplius, hidup nanti di mulut langsung dari inangnya yang lembab. Tena petanbih dan contoh lernya Kiranecea. Yang keempat Cirripedia, hidup. Kemudian ada yang terakhir, Malacostraca. Tubuh Malacostraca umumnya terdiri atas 14 segmen. 8 segmen depan merupakan cephalothorax dan 6 segmen belakang membentuk abdomen. Malacostrata juga itu dibagi menjadi beberapa ordo. Beberapa di antaranya yaitu Isopoda, Stomapoda, dan Decapoda. Oke, selanjutnya tentang peranan krustasea bagi kehidupan manusia. Peran menguntungkan. Yang pertama sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi. Lalu berperan sebagai zooplankton, yaitu menjadi sumber makanan ikan, misalnya anggota Brachiopoda, Ostracopoda, dan Copepoda. Kemudian ada peran yang merugikan. Yang pertama merusak galangan kapal atau perahu, misalnya anggota Isopoda. Yang kedua parasit pada ikan dan kura-kura, misalnya anggota Cirripedia dan Copepoda. Kemudian merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Oke, teman-teman, itulah tentang penjelasan krustasea. Kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang moluska, yang dimana untuk bagian definisi akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Teresia. Pada Teresia, mic dan waktu saya persilakan. Baik, definisi moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin molluscus yang berarti lunak. Moluska disebut juga hewan bertubuh lunak. Hewan ini merupakan hewan triploblastik coelomata yang lunak. Kedalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang. Berikut contoh moluska. Baik, selanjutnya. Ciri-ciri moluska. Mempunyai ukuran dan bentuk tubuh yang bervariasi. Yang kedua, mempunyai mempunyai hewan merupakan hewan invertebrata atau darat merupakan ekor nefridia. Yang kedua, lidah. Yang kedua,
heterotroph, kembang seksual yang memiliki struktur terdiri secara mineral. Yang ke-11 Oke, selanjutnya tentang sistem organ pada moluska, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahrian Husaini. Kepada Fahrian, mic dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaannya terdiri dari esofag, lambung, usus, dan anus. Pada jenis tertentu, terdapat organ seperti rahang, gerigi pada mulut yang dapat bergerak ke depan dan ke belakang. Yang kedua, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada moluska yaitu terbuka, kecuali pada kelas Epolapoda. Sistem peredaran terbuka yaitu darah mengalir melalui rongga terbuka pada tubuh dan tidak ada arteri atau vena utama yang dapat meningkatkan tekanan darah. Sehingga tekanan darah akan lambat dan membuat organ tergenang oleh darah. Sistem peredaran darah terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari 1 atau 2 atrium dan 1 ventricle. Next. Tiga, sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan serabut saraf lainnya, dengan menyebar dari cincin tersebut di berbagai organ. 4. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi yaitu berupa nefrida yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia mampu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dan dalam bentuk cairan. Kelima, sistem respirasi. Sistem respirasi moluska berbeda-beda. Maka mengandalkan insang, sedangkan hewan yang hidup di darat namun dapat dilalui pertukaran yang terdapat dari sistem mirip paru-paru. Oke, selanjutnya tentang klasifikasi moluska beserta peranan moluska pada kehidupan manusia. Yang mana materi terakhir ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang terakhir, yaitu Jessica Srilindia. Kepada Jessica, mic dan waktu saya persilakan. Baik. Klasifik moluska Amphineura. 1. Berkaki pipi. 2. Membentuk diulus. 3. Berbentuk simetri. 4. Memiliki jumlah 8 zat kaki. 5. Memiliki mulut di kepalanya. 6. Memiliki tanda PSP. Poda, 1. Tungkangnya bentuk panjang dan mirip terompet. 2. Hidup di tepi laut seperti pinggir pantai. 3. Alat gerak berupa kaki yang ukurannya cukup kecil. 4. Tubuhnya berbentuk simetri bilateral, tidak memiliki SP. 4. Berkelamin ganda. 5. Memiliki alat ekskresi bernama nefrida. Contoh, bekicot dan Cypraea. Cephalopoda. 1. Memiliki kaki di kepala sebagai alat gerak aktif. 2. Telah memiliki endoskeleton maupun eksoskeleton. 3. Tubuhnya berbentuk simetri bilateral. 4. Memiliki sepasang mata dan 8 tentakel untuk menangkap mangsanya.
5 mampu mengubah warna tubuhnya. Contoh, cumi-cumi dan gurita. Atau oktopus. Pelecypoda. 1 memiliki kaki yang pipi seperti kapak. 2 cangkang sepasang yang terbuka menjadi 2 disebut bivalvia. 3 cangkangnya terdiri dari 3 lapisan, beberapa di antaranya yaitu periostracum atau terluar, prismatik atau tengah, nacreas atau terdalam. Peranan moluska bagi kehidupan manusia. Peran menguntungkan. A. Sebagai bahan makanan obat penghasil mutiara. B. Sumber makanan berprotein tinggi. Serta C. Bahan baku terasa, misalnya cangkang Tridacna sp. Peran merugikan. A. Merupakan hama dari tanaman. Contohnya bekicot dan keong sawah. B. Siput air merupakan perantara cacing Paschiola hepatica. Oke, baiklah. Sekian materi dan presentasi dari kelompok kami. Kami tadi menjelaskan sekilas tentang materi tentang krustasea dan moluska, yang dimana kita bisa tarik kesimpulan krustasea itu termasuk ke dalam udang-udangan, kemudian moluska itu hewan yang bertubuh lunak atau tanpa ada tulang belakang. Oke, dan juga ada beberapa sistem dari hewan tersebut dan tentu mempunyai manfaat, tapi ada juga yang merugikan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf. Saya selaku moderator meminta maaf apabila selama presentasi ada kesalahan. Oke, baik itu dari slide, jaringan, dan lain hal. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.